banget yang mesti kita bahas, nggak bisa ya. Ada apa sih? Sorry. Ini lu tayangan lu liburan kan belum kita bahas. Ya Allah masih aja. Iya Bikin kan? malu deh. Coba nih. Hari ini kita bersatu padu loh. Iya. Ya memang kita terus. Kamu kemarin kayak rambutnya dicoklatin terang deh. Kok sekarang gelap lagi? Mana? Kemarin? Habis main Kemarin layangan yuk. Kan aku praktek sekarang di rumah sakit. Oi. Oh bener, mantri ya kamu mantri. Iya. Mantri. Gimana Wendy? London oke? Good. Paris oke? Good. Everything good? You enjoy so Oh kamu far? London ya, enak ya. Aku London. Coba kita lihat dulu nih liburan ke Cina ya, Ayu Ting Ting. Sure. Gue bingung. Sayang, Ruben nanya. Ruben nanya kalau dia ke Cina dia pakai yang rambut begitu juga bisa? Boleh, bisa. Boleh. Iya. Kamu Ruben bisa. Ntar di Di depan. kota apa sayang? Nggak usah ke Cina lu. Ntar sore juga bisa lu mah. Jauh amat lu. Kamu ke kota apa? Kota apa? Aku itu ke Beijing. Oh, Jadi aku nggak ke Beijing. Shanghai. Kita di Beijing karena foto apa itu namanya sih? Foto Hanfu. Apa Itu sih? istana. Cuma Korea dong. Itu mah handbook. Handbook. Ini hasilnya nih. Ini mah hasilnya udah cakep ya. Padahal mah nih ya muka pagi leher malam. Oh ya? Belang sayang. Tapi Tebel ya? enggak, tapi memang konsepnya semua begitu. Oh. Ini semua sampai orang-orang sananya juga gitu, mukanya putih, lehernya hitam, emang begitu. Terus gua ngomong Lu apa dia? Di sini gimana orang tahu Ayu Ting Ting gak? Enggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cuma gua berantem sama fotografernya. Ah, ini gua tunggu nih. Enggak lucu. Kenapa ya? Fotografer lucu kayak si Wendy, ngomongnya tuh kenceng gitu. Iya. Wasyum aja, wasyum. Kagak gak usah ngatur-ngatur gua, lu gak usah ngatur. Kita udah capek ya. Iya. Kita kan ramean sama Hesti. Heeh. Kita udah ngatur foto. Lu di sini posisi gini-gini. Dia foto gini nih. Oke, wasya. Cekrek cuma sekali. Gimana gua nggak marah? Emang Gak ada, gua bilang, gak ada, foto lagi, gua bilang gitu. gak mau rugi lu mah ya? Sampai kata asisten Hesti gini, Bu Ayu doang yang bisa marahin dia. Tapi lucu, dia lucu. Gak ngerti juga dia Lagi dimarahin. foto nih, pala kita gini kan. Didongkrek sama dia disuruh begini. Kesel banget. Miring. Terus lu gimana? Lu gimana? Ya kan bahasanya susah. Masih anteng Iya. masih anteng nih gini masih. Oh, gue lihat tuh ya. Terus gue ngomong kan, gue ngoceh ada di tayangan ini. Lu lihat ya, kalau foto lu jelong abis sama gue lu ya. Kata gue gitu. Udah tuh foto begini set udah. Terus smile dia bilang gitu. Gak bisa, gue pakai behel gue bilang. Kesel sama dia udah foto jalannya jauh banget. Jalan jauh banget dari tempat make up sampai ke tempat ke dalam istana. Kayak dari sini ke studio Trans 7. Bukan salah dia dong. Bukan salah dia lah. Kejauhan Kan kali. itu harus ada itunya sayang. Kamu harus jalan ntar ngobrol kayak Enggak gitu sayang, emang dia mau fotonya di Ada dalam 40 istana. menitan jalan kan? Kata Hesti ngomong gini, gue bilang, gue nggak mau foto dalam istana, di jalan aja juga nggak apa-apa. Wasyum. Tapi maksudnya dia, mungkin maksudnya dia, lu foto di situ tuh lebih berkesan. Iya. Karena coba kan ya. kalau di Korea kan kita make upnya nggak terlalu jauh yuk. Terlalu jauh. Kalau ini emang jauh banget kata gue nggak nyampe. Kalau di Indonesia gue udah dandan begini, gue udah ketawain orang-orang di pinggir jalan. Oh kalau Nggak akan yuk. lu pasti marah. Enggak, kalau gue mah nggak bakal foto-foto begitu sayang. Gue mah di mobil aja nunggu. Gue nggak betah. Ada waktu di Shanghai. Iya, Kita di- makan di restoran Cina. Kalau itu beda gitu. tuh. Kita dipakein baju gitu juga. Iya bener ada itu juga. Gitu. Kita Iya. makan. Tak. Untung lu nggak ngajak gue jadi penerjemah yuk. Ngapain mah? Lah jalan sampai Papua kita. Nih, sampai Bilkis kesel, sampai Bilkis bisa nyautin. Dia disuruh foto, Bilkis kan udah gaya foto yang Iya, lain. iya. Disuruh foto, Masya Allah pakai kipas. Disuruh begini, sampai Bilkis nyautin, kan udah tadi begini. Ya Allah. Nah, kalau Ayu udah liburan ke Cina. Sekarang kita lihat ya Wendy liburan ke London. Mana? Nih selesai sudah liburan kita berlima.
hari bareng anak-anak tanpa mbaknya lelah tapi lebih banyak senangnya jadi lebih lelahnya nggak berasa. Banyak cerita lucu sampai cerita panik. Kebetulan kita tadi transit Dubai, tadi turun dari pesawat kita dievakuasi disuruh buru-buru. Kebayangkan kaki kita lemesnya kayak apa. Semoga jadi cerita kalian untuk masa depan ya sayang-sayangnya ayah bunda. Insya Allah kita akan selalu dikasih kesehatan untuk liburan. Terima kasih ya sayang bisa diajak kerjasama semakin deras seperti air laut rezekimu Beb. Wendy Cagur love you. Amin. Ini di Transmart. Bukan Trans Studio. Lucu Lalu banget. jadi perjalanan lu gimana dari Jakarta ke London lewat mana? Dia langsung rusak masa Transmart yuk gimana sih? Jangan orang udah jauh-jauh. Gue pernah make up di sebelah, yang di Trans tuh gue sebelah di sini gue pernah loh yang ada kereta itu ya. Tanya Eno. Murah lu. Yuk. Jujur ya, walaupun kita udah 8 tahun, jalan 9 tahun. Bener. Gue agak-agak kecewa Sakit dengan hati lu. kata-kata Ruben. Bener. Masa dibilangnya di mana tadi? Transmart. Studio. Kan bukan di situ. Di mana? Warung LG. Lo jalan tanpa Mbak gimana? Kita jalan tanpa ART. Jadi memang cuma berlima, itinerary diatur Itu sama memang istri. rencana atau memang karena Emang udah di visinya oke? Jadi lu ke London, lu nggak bawa ART. Nggak. ART lu katanya ke Amerika, bener? Mahal ada ART gua dong. Ya pokoknya kita jalan berlima tapi di sana sih ada tour guide, ada yang bantuin. Tapi dari sini maksudnya sendiri. Ya, gitu ada kan. 2 cerita lucu. Yang pertama, begitu sampai London kan di imigrasi. Ya. Ditanya kan, diliatin. Kita barengan sekeluarga gitu. Dicek namanya atu-atu. Ngomong dia pakai bahasa Inggris. Kenapa ini namanya beda, nggak ada nama bapaknya? Kata gue gini, lah gue yang bikin nggak perlu yang ngatur gitu kan. Jadi nggak ada Armoko siapa? gitu. Nama siapa? Nama semuanya, nama anak-anak gue nggak ada belakangnya Armoko nggak ada. Karena kan beda-beda gitu. Apa di sini mau apa? Liburan. Apa suaminya kerjanya? Kata istri gue, komedian. Coba dong lucu. Kalau kata dia begitu ngomong bahasa Inggris. Kata gue gini, gue kan kagak bisa bahasa Inggris. Sama bini gue, Belajar makanya. so tau. Akhirnya sama bini gue dibuka YouTube buat bukti. Nih, suami gue bla 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 dibuka Instagramnya. Oh oke kata dia gitu. Itu yang pertama London. Begitu pulang, nah ini agak deg-degan. Kenapa? Dari Paris kita transit di Dubai. Nyampe juga ya ke Paris ya. Masya Allah. Cita-cita dari dulu padahal ya. Ya emang gue pernah ngomong sama Yuyu, gue pengen banget ke Paris. Ayu nanya ngapain? Mau dagang kunci katanya. Yang orang Afrika lo tau kan? Gantungan. Nah, dari Paris transit di Dubai. Terus? Gue lagi BAB di Sama Anwar. Anwar beda. Gue lagi BAB di toilet. Terus? Belum selesai nih. Anak gue tiba-tiba teriak, ayah. Auki kan, kenapa nak? Buruan, evakuasi. Beneran. Apakah lu langsung naik? Emang nggak Sabrina masih lari. Ya, beneran udah. Kalau gua mah begitu kagak pakai cebok, Wendy langsung lari. Percaya gue kalau dia mah. Tapi alhamdulillah gue tenang. Gue cebok yuk. Gue Tapi keluar. Jelasin cebok, elah. Kan lu ngomong gitu. Ya. dengerin. Alhamdulillah gue tenang. Ya. Gue santai, gue cebok. Gue keluar. Cuma gue lupa pakai celana. Terus kan. Jadi lu masuk ke barak, masuk ke itu. Enggak. Gue nggak masuk ke barak, nggak masuk ke apa namanya kalau yang itu? Bunker. Bunker nggak masuk ke bunker. Cuman kita jadi dievakuasinya ke daerah di bandara, di dalam bandara tuh yang atapnya tuh beton, bukan kaca. Samping jadi kanan nggak ngeri kirinya ya. juga bukan kaca karena ada kayak message atau alert. Kalau ada serangan itu biasanya di Dubai katanya udah bisa menghalau serangannya. Cuma pecahan dari misil dan drone-nya itu yang bisa mencelakai. Iya konde. Nih ya, kalau kita nih berempat lagi jalan-jalan, Ya. tiba-tiba di toilet ada evakuasi atau apa, kita bertiga kabur, Ruben doang yang jaga. Udah pernah kan di sini. Gempa lu pada keluar, gue sendirian. Lah orang kamera di sini ke gue doang. Gimana gue
pergi. Kebayang nggak di airport kita nitip tas bertiga, Oma jagain tas kita bertiga, kita mau ke toilet, kita mau cabut, dia mau jagain tas. Iya gitu dah, alhamdulillah. Lo orang ngomong main bakar-bakaran aja sih. Oh gitu. Ya udah hari ini kita udah gabung lagi ya, manis ya. Oke. Yuk masuk Kok Bang. hari ini selamanya terus-terusan? Setiap hari. Apa amin, amin. Kenapa? Iya. Apaan? Berempat. Oh, berempat. Kita udah kembali lagi formasi berempat. Iya, beneran. Kan kalau nggak kembali kalau lagi ada izin doang. Iya. Tapi gue Kamis jadwal gue libur Kamis. Ada nggak jadi? Gak jadi. Oh Rabu. Nyawa lu masih di Beijing kali ya? Rabu gue ada nih jadwal kosong gue. Ntar, Nggak ada masuk semuanya. beneran nggak ada libur? Itu kita diadu domba sama manajer, ngerti nggak? Emang apa lu? Beneran, berempat lagi. Tapi minggu depan Kamis Jumat gua nggak ada. Lu pergi jalan-jalan. Guys, si Wendy mau jalan-jalan lagi ke Korea nih besok Kamis Jumat nggak ada. Kan habis liburan yuk dia balik lagi dagang topoki. Lu ngapain lagi? Kayak anniversary sama bini gue. Ini ngapain sih ini? Judul kebakar kaleng. Judulnya adalah Takkan ada yang mampu memisahkan kita. Tio. Kalau gua tiup ntar digebukin warga. enggak, Igun. Kan gua waktu hari apa di sini ada lo. Keren, Lu dimintain lu ada video promo kan ya? Igun ya. Ada cerita apa? Masa Promo ya? apaan? Ada promo di sini dia. Maksudnya promo, jangan lupa saksikan. Ya Allah yuk. Padahal Igun ngomong deh, udah nanti dulu gue lagi belum siap gitu. Diambil, nggak apa-apa nanti diedit. Enggak diedit yuk gambarnya yuk. Dia ya, WhatsApp. Enggak, gue voice note nggak Jess? Gue bilang apa? Bikin apa? Bentar, ini pakai mic. Apa dia ngomong? Tolong ya kalau posting itu difilter kek, di apa kek gitu. Kenapa emang? Busuk banget, gue jelek banget. Ya. Tuh. Langsung kita take Emang dia down ya. promo apa? Dia promo apa? Jangan lupa saksikan Nonton gitu loh. brownies. Nonton brownies. Promo. Terus mukanya nggak Gelap diedit. banget sayang, kagak ada edit acan. Oh, gue sempet lihat, iya. Udah dulu promo diedit kan. Mana belum? Udah difilter. Cuma maksimalnya segitu. Enggak, memang pas lu lagi campak kali. Enggak. Tak campak. Ya udah, pokoknya nanti udah nggak diulangi lagi, oke? Ya. Udah siap ya? Tampak. Sekarang kita mau kemana sih bang? Tangannya begini mulu bang. Kita kedatangan atlet binaraga berprestasi yang pesonanya bikin jatuh hati. Siapa sih, aku punya tayangannya dulu. Ini dia. Bros rapihin, nih ada yang mau datang. Bros, oh pakai bros. Bros. Sampai brosnya apa dicek deh. Kaget. Kita panggil ini dia, Zain Ali. Zain Ali. Ini asalnya. Tar dulu. Si Ayu bener-bener ya. Bintang tamu udah ganteng-ganteng jalan. Ngomong apa lu barusan? Udah lebaran masih aja nggak punya baju kata gue. Enggak, gue jadi ingat kata-kata Igun, makanya kamu harus ingat kata Igun. Apa? Kalau lebaran itu nggak boleh berlebihan karena masih ada hari-hari sebelumnya tuh buktinya coy. Sayang, kalau ngeliat Zain gini apa aku begini aja? Bedain ya. Jangan nih, kata Jessica boleh aja. Jangan Jess, orang lagi Boleh. makan siang Jess. Bentar. Bajes harus bisa ngebedain mana otot, mana aurat. Nggak boleh. Selesai yang ini. Zain dari mana asalnya? Pakai Where mic you Zen, from? pakai mic Pakai boleh. mic. Ada mic Bentar. ya Zen. Aman, udah aman. Aman kok. Aman udah. Enggak mati. Oh, Makanya mati. tahu dong dari Mati. kita kan kita dikasih tahu di sono.
Oke, lebih awal assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aku senang di sini. Iya. Aku dari Pakistan. Oh, Pakistan. Jadi kamu ini atlet? Aku atlet ya, Atlet binaraga? atlet binaraga. Berarti kalau binaraga itu ngangkat-ngangkat berat ya? Bukan angkat berat sih. barang. Berat yang barang. Agama ini Bukan. badan yang begini-begini. Binaraga yang begini-begini? Iya. Gitu. Kayak kamu tuh keren sayang, kalau lagi begini kayak pakai kutang nenek, bagus. Bangga, aku mah bangga. Ayo, nggak bisa jaga sendiri. Bangga, bangga. Bangga aku. Gua dulu waktu kecil, zaman gue tinggal di rumah mak gue di Jakarta, kalau belakang nenek-nenek kalau nyahu pakai kutang nenek. Iya. Oke. Nah, sejauh ini kamu ikut kompetisi apa aja dan dapat juara berapa? Aku mulai kompetisi di tahun 2022. Oke. Jadi 2022, 23, 24. Wadaw. Oh, Jadi itu. yang di kanan itu paling pertama juara 1. Kedua itu 2024 juara 1. Dan Semuanya juara 1 loh dia. iya, dari aku mulai aku juara terus. Kalau kayak begini udah selesai puasa, Bu Jess boleh pegang ini asli apa enggak nggak sih? Biar nggak hoak. Ya, biar nggak hoak. Bener loh. Sayang asli, sayang asli. Enggak, kalau satu gini nggak tahu asli apa enggak. Nah, baru asli. Katanya kalau kayak gitu tangannya keras. Wendy kayak telur loh, Wendy. Kayak telur. Ayo ngecek. Wendy gua kaget kok bisa gerak. Ayo ngecek, bukan kenapa-napa. Kenapa? Ama Ayu pengen dibikin sop iga katanya. Asli loh. Itu kalau lagi lomba gitu persiapannya berapa lama? Kalau aku paling lama mungkin 2 bulan. 2 bulan, jadi Iya. diet ketat gitu. Dia ketat ya, dan karena aku mainnya bukan kayak pakai gimana-gimana, aku kayaknya Natural. main natural ya. Jadi pernah paling ekstrim itu dalam 45 hari. Ngapain itu? Siap-siap kompetisi. Apa makannya apa Ngapain paling aja ekstrim? kamu? Apa kamu? Bukan makan ekstrim, jadi kayak terlalu bersih, jadi kayak nggak masuk karbo sama sekali sampai terakhir, maksudnya hari terakhir gitu. Ayam Makannya dada ayam gitu. Iya, protein, sayuran gitu. Bersihnya pakai vakum. Apa? Bukan, bersihnya cuci. Oh, Makannya salah bener-bener paham orang ya. kayak garam, bumbu-bumbu juga kamu nggak kena. Enggak, makanan kayak nggak ada banyak, kayak nggak ada garam, nggak ada gimana-gimana. Maksudnya kayak polos aja gitu. Ibaratnya kayak kamu sayang, kamu kan waktu jadi nganten mutih, cuma makan putih telur sama roti doang. Iya. Mutih. Itu mah bukan lebih ke otot, emang baju udah mulai nggak muat yuk. Beda. Sekarang kita minta kamu tunjukin otot dan tunjukkan gerakan binaragawan. Idi. Boleh. Idi. Ya padahal kangen BTS lu gua. Lagi nggak kompetisi ini berarti lagi tebel. Emang masih. Oh, yang depan ya? Oh, kayak Bilkis nunjuk. Sayang, kamu dong. Kebetulan Nah. kebetulan teman aku juga nggak mau kalah. Ya. Ayo sayang. Buka kali. Lu mah, lu cepet ya. Lu cepet ya. Lu malu-maluin sama gue. Lu cepet. Maksud gue. Kaseto. Gitu. Sayang, gini aja sayang. Gitu. Yuk, ayo. Ah, Yan. Ntar, ayo lu lihat gak? Apaan? Igun beli marmut 2. Berarti kamu kalau kayak gini tiap hari kamu nge-gym ya? Iya. Berarti aku boleh tahu nomor kamu ya buat kita olahraga ya? Ngapain? Lu mau ngapain?
Oke, tapi nggak cuma sebagai atlet, Zain Ali ini juga ternyata sebagai fitness coach. Wah bener. Suka buat konten motivasi. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Jadi, kenapa kamu milih sekarang jadi coach juga? I'm sorry. Kenapa kamu memilih sekarang jadi coach? Karena aku mau orang-orang juga belajar, jadi dapat motivasi, bisa dapat badan yang ideal mereka mau gitu. Audionya nggak bener, ya kamu ini aja deh. Pakai ini aja lebih montok. Enggak karena audionya Igun kan gede. Alah kamu sayang. Ini kilonya besar. Sampai kaget pasti bilang lebih montok, sampai emang iya. Enggak kan dia Neta. Igun kan beda. Benar, punya dia mah lebih nonjol. Beda soalnya gue ada ininya atasnya. Coba yuk, gue belum nyuruh dia tuh. Ceritanya Wendy lagi curhat ke Igun, lagi pengen workout dan bikin badan kekar. Oke, ditulis sekarang. Igun bilang kalau dia udah menghubungi temannya sebagai coach fitness. Datanglah Zain sebagai coach fitness bersama sahabatnya Ruben. Nggak ada lo. Oh ya, Igun dan Wendy pun Lu nggak diajarkan main ya, lu nggak diajarkan main. fitness oleh Zain tapi salah terus. Zain kesal karena Igun dan Wendy nggak sesuai sama yang diajarin, tapi malah jadi mirip gerakan senam. Datanglah Ayu sebagai ibunya Igun, yang dari tadi nyariin Igun. Ternyata Igun mau workout karena bosan disuruh jadi instruktur senam sama ibunya. Ya, oke silakan yuk. Oke. Wendy, Kamu dari sini, Li? Zen kamu dari situ. Siap ya. Ya. Kamera, action. Ayo Wen, kita olahraga. Lu jangan suka dorong-dorong begitu dah. Belum Betul. tentu gerakannya bener. Ini Kenalin sini Zen. Sini. Zen. Ini Wendy, kenalin. Halo. Ini coach gue. Lo iya, kalau mau nge-gym sama dia aja. Ya. Oh, lu udah lama sama dia? Belum lama, baru 2 minggu. Latihannya kan? Iya. Iya, latihannya. Mau dong gerakan-gerakan apa aja? Gerakan-gerakan simpel yang bisa dilakukan di rumah gitu. Dengan alat seadanya. Kalau dia sih kemarin sempat ngajarin gue Wendy. Gue paling dapat banget pas gerakan yang gini nih. Apa namanya kalau orang Zumba? Emang begitu gerakannya? Coba ikutin dong. Coba, kamu bisa kan gitu coba yang Gimana? gerakannya. Yang gede bukan otot, kayaknya malu itu ya. Coba Zebut gerakan-gerakan. kesal, tak lama datanglah ibunya Igun marah-marah. Bukan dari tadi standby, santai aja deh. Allah. Dia masih nyelonjor, gue pikir dia udah begitu doang. Baru masuk udah dibikin malu aja sih. Neva! Oh, ya tanda. Ya Mama. Sini kamu. Ya Mama. Mama cariin kamu kebiasaan nempel sama siapa aja. Enggak, ini si Wendy mau nge-gym. Kamu ngapain ikut? Kamu kan ngajarin Zumba, biasa begini-gini kamu. Ya, Wendy mau nge-gym. Aku kenalin sama Bang Zen. Bang Zen. Iya, teman Siapa aku. dia? Bawa pulang ke rumah dong biar mama kenal. Bang Zen. Kenalin nih mamaku. Aku mamanya Igun. Iya. Igun udah lama jadi anak yatim. Iya, Mau udah nggak? papaku udah nggak ada. Kamu mau jadi papaku? Dia mau mainnya serius ya, kita Ya jadi tahu. nggak enak ah. Jadi, Kamu mau gak sama Ayu? kamu pikir-pikir, abis ini ada iklan. Nanti aku tanya lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey! Sekarang kita kedatangan aktor ganteng yang tak terpisahkan dengan hobi ekstrimnya. Ini dia, Lionel Hendrik. Lionel Hendrik, terima kasih sudah
Kado ke Brownies. Thank you, Kak. Ya, dan... Hah? Pedesan. Kedesan. Pedesan tempong nih. Ya. Lionel Hendrik ini berhasil jalan kaki 32 km dari Jakarta sampai Bogor. Aku punya tanya. Iya. Gila. Apa sih yang membuat kamu memutuskan untuk jalan kaki 32 km dari Jakarta ke Bogor? Sebenarnya tuh jadi kita ada komunitas gitu, namanya Tapak Tilik. Oke. Jadi kayak langkah kecil gitu. Jakarta Bogor tuh jadi proyek pertama kita. Awalnya kenapa sih Jakarta Bogor? Karena menurut kita yang lebih dekat tuh Jakarta Bogor. Tadi estimasinya tuh 5 jam ya. Cuman rupanya karena pas bulan puasa kan pada istirahat, terus ada yang... Oh, itu bulan puasa? Bulan puasa. Puasa. Terus kita kan ada yang non muslim juga, jadi mereka makan terus nemenin. Akhirnya yang puasa ada yang batal. Kamu muslim, maaf. Alhamdulillah ya. Oh muslim. Terus akhirnya sampai di Bogor itu sekitaran kita jalan jam 7, nyampe Bogor jam 8. Jadi di Bogor itu titiknya mesti sampai di mana? Sampai di Tugu Kujang. Tugu Oh, Kujang. Tugu Kujang, ya. Dulu aku juga sempet jalan. Oh dari mana? Iya dari Cikini ke Gondang Dia. Oh. Begini gara-gara dia. Emang jalan dari Bogor Jakarta itu apa sih goalsnya? Sebenarnya goalsnya gini, jadi awalnya tuh ide itu dari temanku. Temanku tuh dia tuh mikir kok di umur dia itu kok dia seperti itu aja. Akhirnya dia kayak gimana caranya dia meditasi, kan masing-masing orang meditasinya beda-beda ya. Akhirnya dia jalan, ketika kita jalan sendiri itu kita bisa ngobrol sama diri kita. Dia bilang seperti itu. Memang sama aja kayak aku hobinya naik gunung juga. Rupanya kita kalau lagi naik gunung kayak ngobrol sama diri sendiri. Jadi Gimana kita jalan ngobrol sama diri sendiri? Lo apa kabar? Merenung gitu, Nampaknya merenung. aneh-aneh ya. Aneh. Hah? Jadi lebih banyak waktu dengan diri sendiri gitu. Ya, terus sebenarnya bukan cuma jalan aja ya. Karena kalau jalan itu ada hal-hal yang tiba-tiba kita ngerasa nggak nyaman, tapi kita harus tetap jalankan. Kalau kita implementasi sama kayak hidup ya, nggak selalu enak, tapi harus. Padahal pas lelah bisa aja pesen naik taksi, Bener atau banget, naik ya, mobil atau naik apa, tapi ini terus gitu dijaga ya. Berarti berapa kalori itu itu nggak Wah. bakar dari Jakarta ke Biogor? Nggak sempet ngitung sih, nggak sempet ngitung. Masih banyak banget itu. Itu jauh Jauh loh. banget. 9 jam jadinya Wendy. Dan panas juga Sampai kan. Dubai. Lumayan ya, Iya 9 lebih. jam sampai Dubai. 9 jam. Next kita mau bikin lagi dari Monas sampai ke Tugu Kujang. Jadi Jakarta dari Tugu ke Tugu. Oke. Kalau Dan itu kan nggak bisa lewat jalan-jalan yang tol gitu kan, harus lewat jalan-jalan biasa kan. Oh jalan biasa. Jadi kalau teknik kita jalan tuh sebenarnya bukan cuma jalan Lu kaki. siapa? Lu siapa? Lu ponakan Jasa Marga? Lu siapa? Enggak, maksudnya kalau kita ke Bogor kan kita Gua ada juga apa lu? prediksi ini misalnya. Sudirman lurus Cibubur. Berarti lewat mana ya? Berarti lewat Jalan Raya Bogor. Raya Bogor. Sentul gitu kan. Iya. Lewat Jalan berarti Raya lewat Bogor mana, berarti. belok-belok. Ada treknya lah. Iya. Kamu berarti jatuhnya dari Jakarta lewat mana berarti ya Pak? Kalau Parung begitu. situ, Pondok Simpangan Cabe lurus Depok. terus. Iya. Lewat Depok juga. Enggak, Lewat. Lewat kan kamu? Lewat. Lewat situ apa namanya? Pak, yang pasar itu apa Pak? Parung bingung. Parung. Citerep kamu lewati. Oh, Terus sebelah Enggak sana. dong. Sebelah sana lagi ya. oh dia nggak lewat situ. Boleh lihat nanti aja di aplikasinya di jalan lewat mana enggak? Berikutnya kita mau jalan lagi Kak. Iya. Kita mau jalan dari bawah puncak sampai Lewat mana puncak sih? pas. Ada yang dari mana? jatuh dari Jakarta ke puncak. Dari gitu. Dari bawah puncak ke atas. Jadi ada dua Mau ikut opsi, lo? Jakarta puncak atau dari Ya udah, Gadok sampai. enggak deh. Dia kayak Tumben biasanya, ayo ikutan. Tapi apa sih? Ya ampun. Apa cerita yang paling menarik selama perjalanan kemarin? Yang paling menarik? Yang paling menarik tuh kadang-kadang ya, kita kan nggak kenal sama orang ya. Tiba-tiba kita lagi diem, dia tuh kenapa aus ya? Dia langsung nanyain, padahal kita nggak kenal. Jadi rupanya sebenarnya hati orang di luar sana tuh banyak yang baik, nggak kenal langsung nolongin kita. Masya Allah. Ketemu aja gitu ya? Ya ketemu aja. Oke. Nah, tapi nggak cuma Lionel yang mendekatkan diri ke alam. Tapi Lionel juga membawa anak-anaknya untuk dekat dengan alam. Aku punya tayangannya ini. Sono, bintang tamunya ke sono. Enggak, gue lagi perhatiin, gue gak suka kamera ini nih. Ini gue jadi gede. Ya memang di situ kan dia ngambil ke sini angle-nya. Enggak, yang kamera samping mana? Enggak, dari ini mana nih, kamera mana nih? Gak ada yang mau ngambil katanya. Ada yang ngambil. Ih, ke gue, kena pinggul gue. Kena pinggul gue ah. Gak ada yang ngambil lu. Gak ada yang mau ngambil. Lionel Coba. lu.
Nah sekarang nih lu Lu baru nengok diambil. sono, lu nengok sono. Nah, coba ambil. Enggak. Enggak. Enggak gimana? Bang, lu coba. Bang, sonoan bang. Nggak usah ambil saya. Kamu nggak usah ngambil saya udah telanjur jadi bintang. Iya. Sono aja. Itu aja udah. Nggak usah ada saya nggak apa-apa. Nggak usah ada saya, nggak apa-apa. Abang kesana aja ya bang ya. Lihat mukanya. Lu lihat mukanya. Enggak. Dia kayak undukan beras sayang. Kamu oke ya. Iya. Kamu nggak usah. Kayak undukan. Oke. Kamera dia, aduh. Nah, lihat tuh. Tuh lagi. Ya lagi jahil. Ajaib. Dia mau digodain. Oh, nggak dapat jatah lo ntar Iya. pulang. Oke. Ini gimana reaksi anak-anak kan tadi udah ya mereka seneng ya, pasti happy. Sebenarnya kalau misalnya balik lagi, kalau semua orang tuh pasti balik ke alam ya. Iya. Jadi kita cari olahraga, kalau misalkan jalan, orang yang memang tidak suka berlari atau dia maunya yang lebih santai, orang berjalan. Tapi kalau anak-anak tuh juga aku ajarin buat jalan kaki ataupun main ke alam. Misalkan kayak lepasin burung di taman. Terus kalau misalkan di taman suka ada kolam-kolam gitu, kita beli ikan, kita lepasin. Nanti mereka tuh akan tanya, ikan aku gimana di sana ya gitu. Ntar pengen datang lagi. Iya, benar. Gitu. Oke. Tapi kalau respon istri sendiri saat anak-anak diajak main ke alam gimana? Dia, jangan. Itu gimana kalau kotor? Gitu. Sampai anakku tuh bisa bilang gini, Dedi kalau misalnya si Mimo ikut nih ya, nih kita lagi jalan pasti Mimo udah ke situ. Jadi ditunjuk tempat jajanan. Pasti dia udah makan dan segala macam, kita nggak bakal jadi sampai finish. Kita ini gagal di sini. Oke. Kaget gue. Tapi kalau anak-anak lebih senang kan kalau diajak jalan kemana? Taman, terus pokoknya kemanapun, misalkan asal misalkan aku yang ngajak, mereka senang. Karena kan biasanya kalau ibunya ngajaknya ketemu teman-teman, ke mall. Terus kalau kita tuh ke alam, terus yang mereka ngeliat, apa nih air terjun. Apa Jangan deh kalau ketemu teman-teman tuh kelanjutannya jadi ngegosip kalau apa-apa dia. Jangan deh. Ini arena bermain aja. Tapi ada nggak kegiatan yang pengen banget kamu lakuin sama anak-anak? Sampai sekarang, Iya. sebenarnya aku tuh pengen banget naik gunung bareng. Oh. Kalau enggak kita, Kan batas usia ya. ya tapi umurnya belum bisa. Emang kalau Naik gunung kamu berarti udah pernah naik gunung kemana aja? gunung apa aja? Di Jawa, terus Kinabalu di Malaysia. Wah. Aku paling jauh ke Gunung Agung paling. Ya, kamu beli buku saya. Iya. Gak apa-apa Mau naik saya, yang gunung? penting udah ke gunung. Hah? Nggak mau naik Jangan gunung? aneh-aneh gue. Gue masih dibutuhin banyak orang. Kenapa? Iya saya nggak usah, udah Jangan, kamu mah dibawa aja. Kamu nggak cocok hidup di gunung. Enggak aku enggak. Kamu cocok hidup di laut. Di laut. Kita reka adegan yuk. Ceritanya Wendy sebagai kepala sekolah alam akan memperkenalkan guru baru untuk murid-muridnya yaitu Ayu dan Igun. Murid-muridnya Ayu dan Igun yaitu Lionel. Sebagai latihan dasar, Wendy meminta Lionel untuk mengajarkan Ayu dan Igun pemanasan dan stretching terlebih dahulu. Wendy juga meminta Lionel untuk mengajarkan anak muridnya belajar merayap supaya lincah dan cekatan. Setelah itu, Lionel mengajak para murid yaitu Ayu dan Igun serta Wendy melakukan perjalanan Jakarta Bogor sebagai tes dengan berkeliling studio. Karena Igun tidak kunjung bisa mengikuti kegiatan dengan sempurna, akhirnya Wendy memutuskan Igun tinggal kelas lagi. Yuk, endingnya cari sendiri. Siap ya? Baru hari pertama loh kita suruh nyari ending sendiri. Ya Allah tekanannya ya Allah. Mama aku ajak teman aku ya. Boleh. Zen ikut Zen. Iya deh Zen deh, ya deh. Hello. Action. Belum film-filmnya. Pak Guru. Taruh situ aja taruh. Pak Guru. Selamat pagi Pak. Pagi, Ayu. Pagi, Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kenalin Zen. Ini Bapak. Oke. Ini Bapak yang ngajarin aku vokal. Oh. Iya. Oh guru di Medan ya. Ih, beda. Bapak kita mau kemana Pak? Bang Toib. Emang iya begitu. Iya. Bang, ayo cengkoknya. Bang Toib. Ayo Zain sama... Pak, aku sama Zain mau izin ke kantin ya. Kita nggak bisa ikut ini dulu. Gak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Oh, ngapain lo ke kantin lo?
Nggak boleh. Ini kan sekolah alam, jadi kan kita nggak ada kantin. Oh, adanya? Adanya kolam renang. Hah, kolam renang, Pak? Kali Ciliwung itu kolam renang jatuhnya. Wendy. Anak-anak, saya sudah mengundang guru yang akan mengajari kalian bagaimana lebih dekat dengan alam. Deket sama Fetty Vera juga nggak? Beda alam. Ini kenalin Pak Leoni. Oh, halo Pak Leoni. Halo Pak. Akan menjadi guru baru di sini. Pak Guru. Ya. Ini apa namanya? Dodongo. Pak Guru ini teman aku namanya Zain. Oh Zain. Iya. Ini pasti sekolah olahraga ya? Dia sekolah olahraga. Dia terlalu deket Dia Pak. emang hari-hari di gym. Di gym. Oke, bagus. Karena kita abis ini akan melangsungkan pelajaran berjalan. Iya, berjalan yuk. Berjalan. Ya, tapi sebelum berjalan kita harus melakukan pemanasan dulu. Hah? Oke. Silakan Pak Leoni. Pak Guru. Gurunya ikutan dong. Ikutan dong. Kepala sekolah, masa ikutan? Oh, iya. Kepala sekolah. Kepala sekolah Ngangguk dulu. ikutan dulu. Atas bawah. Sekarang kepala sekolah. 1, 2, Males, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kiri kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Sekarang berputar. Coba kamu. Kamu murid Igun. Berputar kepalanya. 1. Pak, jangan terlalu lama-lama Pak. Dia kan udah oglek. Oh. Masuk kepalanya. Oke. Kepalanya udah loncer. Berikutnya Takut patah. bagian kita akan merenggangkan otot-otot di badan. Sekarang cium lututnya. 1. Ayo. Coba. Cepat oke. Bisa. Minimal. Bisa dia Coba, Sen. ngelentur nih tuh. Oh, Oh. beda. Coba Leng lu cium lutut. Coba lu cium lutut. Terus. Gak bisa. Terus. Gak bisa udah maksimal gue ini. Kamu bisa ajarin nggak? Setelah itu Lionel mengajak para muridnya dan Igun, Ayu dan Igun semuanya untuk perjalanan Jakarta Bogor. Pak, katanya kita mau ke Bogor ya? Ya betul, kita mau ke Bogor. Kita naik apa Pak? Jalan kaki. Ya betul sekali. Karena kita harus mendekatkan diri terhadap alam. Nggak bisa Pak, kalau Igun tiap 100 meter godain orang. Karena saya dengar... Iya. Pak boleh request nggak? Jalannya kalau bisa jangan yang ada haltenya ya Pak. Soalnya suka nongkrong di halte. Nggak bisa Pak, nggak Ini bisa. sebenarnya Bisa, juga Pak, dia, Pak. nilai remedial. Karena saya dengar dari kepala sekolah bahwa nilainya Kak Igun ini menurun. Oh. Ya, jadi ini remedial dia supaya dia bisa naik kelas. Emang iya Pak. Dia Gak usah Pak. Kenapa? Saya nggak usah naik kelas, saya gini-gini aja. Ini kebetulan Kamu harus naik kelas. Gak usah. Kamu udah nggak naik kelas 30 tahun di sini. Oke, sekarang kita akan mulai jalan ya. Siap Pak. Saya di depan sebagai leader, Pak Wendy bisa sebagai... Sebentar. Kalau pengurus TU ikut gak nih? Oh, enggak. Nggak bawa orang make up, Wen. Nggak bawa orang make up. Oh ada orang make up. Ibu Ayu sudah siap? Siap. Sen sudah siap? Siap. Ayo kita jalan, ikutin saya ya. Ya. Awas ada mobil! Pak Wendy, awas ada mobil! Mobil. Hampir ketabrak. Oh, hampir ketabrak. Hampir ketabrak. Kenapa lu kenapa? Ada mobil katanya hampir ketabrak. sorry. Ketabrak. Kenapa? Lu bisa baca papan nggak? Hah? Tunggu. Lu bisa baca Tunggu, Gue. papan nggak? Tunggu gue ngakak dulu ya. Tuh, sampai merangkak dulu. Dari tadi udah hukar. Ya udah lu mau iklan. Iklan Ya udah. tetap di Brownies obrolan manis sih. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon Sekarang kita kedatangan, gue tonjok ya. Sekarang kita kedatangan atlet yang pernah menorehkan prestasi
juga membela timnas amputasi Indonesia. Aku punya tayangannya dulu ini. Langsung kita panggil, ini dia Aditya. Mas Adit itu dulu pernah ke Brownies nggak sih? Iya pernah dulu Kayak sama pernah Brownies Ajis. Iya. Ya betul, Iya. Sempat mengalami cedera, Adit bawa Indonesia jadi runner up Piala Asia 2025 di Bangladesh dan raih top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk Indonesia. Wow. Aku punya tayangannya lagi ini. Mas, ini gimana sih rasanya bisa bawa Indonesia jadi runner up di Piala Asia 2025? Tentunya nggak nyangka sih karena setelah diamputasi itu saya nggak pernah untuk melanjutkan sepak bola. Tapi Sebelumnya sepak bola. sebelumnya sepak bola. Jadi saya tuh pengen stop karena kemarin tuh kalau pemain bola stop main bola tuh gantung sepatu ya. Saya udah gantung kaki gitu. Tapi ketika melihat sepak bola ini gairah saya untuk menyalurkan hobi keunggah lagi gitu. Mas kalau misalnya ini kan mungkin Manis sempat lupa kejadian Mas gitu ya. Jadi sebelumnya tuh Mas atlet. Terus mengalami kecelakaan sampai mengharuskan untuk diamputasi. Betul. Kecelakaannya Dulu main bola juga patah. Karena patah, terus di pembuluh darahnya ada yang pecah. Itu yang membuat jaringan jadi rusak. Oh, jadi bukan kecelakaan mobil atau apa gitu enggak. Bukan. Justru pas bertanding, Ya. lagi main. Kita makanya kalau main bola hati-hati, Bro. gua mah nggak komentar, lihat muka gua langsung. Kalau Adit kan main bolanya begini. Iya. Kalau lu berdua kan begini nih. Tapi pada waktu itu memang tidak membuat trauma Mas Adit untuk balik lagi ya? Paling lebih berpikir untuk beradaptasinya. Karena kan tumpuan sekarang lebih ke tongkat. Jadi harus melatih bagian uppernya. Nah jadi tumpuan dari teknik-teknik main bola tuh sekarang lebih ke tongkat untuk tumpuan. Mas maaf, itu cedera di bola itu lebih gara-gara apa sih? Jatuh aja atau memang? Patah kena tackle. Di tackle. Oke. Selekat gitu Iya, ya, iya. Pas? Iya, iya. Iya. Tapi banyak nggak sih ada beberapa pemain bola yang kena masalahnya kayak Mas Banyak sekali. Jadi latar belakang dari teman-teman pun berbeda. Ada yang dari lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, terus dari kanker. Nah saya tuh dari main bola. Iya, tapi semuanya malah di situ malah semangat semua ya. Ya, ya. Power ya. Oke, tapi apa tantangan terbesar Mas Adit sendiri nih yang kamu alami ini kan memang yang kamu lewati ini kan adalah turnamen Piala Asia gitu ya di Bangladesh nih. Ya, di Bangladesh kemarin. Iya di Bangladesh. Oke. Tantangannya kemarin karena berhadapan dengan Uzbekistan karena mereka tuh peringkat 4 di dunia. Walaupun Indonesia kalah, tapi saya mendapatkan pengalaman banyak dari mereka. Jadi orang-orang sana juga walaupun sama kondisinya gitu, cuman beda satu kiri, satu kanan, posisinya aja yang beda-beda gitu ya. Berarti Tapi kan ini juga kuat-kuat kidal. juga main bolanya tetap. Tetap kuat. Dengan tongkat yang sama juga ya. Oke. Nah ini ada mungkin di luar sana teman-teman yang punya cerita yang sama, tapi malah mereka membangkitkan semangat mereka juga susah. Ya, ada nggak yang ingin Mas Adit sampaikan sama mereka untuk menyemangati? Ada buat teman-teman disabilitas ataupun non disabilitas, jangan pernah merasa tertinggal karena setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan rezeki masing-masing. Dan satu lagi jangan pernah menyerah karena keajaiban selalu datang ketika kita merasa sudah putus asa. Waduh, bagus. Nah, tapi katanya juga kamu top skor kualifikasi Piala Dunia amputasi, iya. Iya kemarin. Piala Top skor tuh berarti ngegolin gitu. Ya. Golin Gol terbanyak. kemarin tuh 9 gol. Ya. 9 kali gol. Tendangan kidalnya kenceng banget berarti lu ya? Emang udah basicnya. Tapi dulu waktu masih lengkap emang kidal apa enggak? Alhamdulillah kidal sejak dalam kandungan.
Oh, berarti ya Allah memang Allah adil ya. Allah pertahanin ya. Ya Allah. Sedih. Iya. Mas, tapi maaf banget. Tadi di video kan ada tuh sebelum diganti sama tongkat sempat pakai kaki apa namanya? Kaki palsu ya alat Ya. bantu ya. Kaki besi. Itu buat jalan Ya, aja Wendy. Oh, hanya buat jalan. Yaitu untuk Karena kalau buat aktivitas tanding, sehari-hari. Jadi seperti gym. Jadi kan untuk sekarang nggak ada pertandingan. Saya suka pemeliharaan gitu. Untuk pergi ke gym, Ya. aktivitas naik motor, itu menunjang banget. Oke. Jadi kan diukur dulu, ini dulu. Perlu diukur juga. Sampai enak posisinya gitu ya. Karena kan kalau nggak bisa jadi sakit ya. Betul. Oke. Baik, nah sekarang ini mumpung ada Mas Adit, aku yakin semua manis yang ada di rumah pasti kagum, terkesima akan cerita dan semangat dari Mas Adit. Tapi kita langsung ngelihat bagaimana Mas Adit untuk menunjukkan skillnya. Untuk main bola lagi Mas. yuk. Juggling. Apa nih? Kita main bola di sini. Nah, Di kaki sayang, kamu kan suka dijidat. ayo. Itu singa laut. Yuk, silakan. Di pala. Iya, silakan. Oh, Mas. yang mana? Mau adu juggling? Oh Juggling juggling. bisa. Adu juggling. Coba. Kamu aja nggak ada yang bisa kita mah. Kita nggak bisa, kita bukan pemain bola, Oh, kita iya. tukang jahit tahu. Pentil banget lu ya. Oh ya. Emang udah ahli dia. Tuh. Agak gampang loh. Iya. Wih. Wow, keren. Pakai ada gerakan ada gini tongkat juga Iya, loh. Wendy. Aduh, Kak Wendy. Mau nyoba? Enggak. Aku dari kecil nggak boleh main bola sama mama. Zen bisa main bola, Zen? Hah? Bisa main bola? Kena muka gua nih. Nggak bisa. Wih. Keren. Ivan Gunawan. Itu bolanya. Gimana sih caranya coba? Jadi tutorial. Gituan au. Jadi angkat bolanya. Terus engkelnya dikunci. Engkelnya. Udah oblak dia mah. Ivan Gunawan akan memberikan tendangan. Coach Wendy katanya bisa 2 tambah 2 ya? Iya. Coba dong. Jadi. Mau bilang. 2 tambah 2. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis. Yeay. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak ya. Sukses terus, happy terus. Salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok. Hanya di Brownies, obrolan manis. Yeay.